Ini adalah penghasilan saya selama saya fokus 6 bulan jadi affiliate di TikTok dan fokusnya di kategori tas. Tentunya tas handbag. Nah, di video ini saya pengen ngebahas ya, mungkin ini bisa istilahnya kursus gratis buat teman-teman yang pengen tahu jadi affiliate di TikTok itu kayak gimana, apalagi lagi nentuin niche-nya. Karena di video ini saya akan bahas dari A sampai Z tentang affiliate di TikTok. Jadi buat yang penasaran seperti apa pembahasannya, tonton video ini sampai selesai. Oke lah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Dan di video ini saya pengen bocorin cara saya main affiliate di TikTok, tentunya di kategori tas ya, tas handbag. Alhamdulillah saya udah dapat beberapa sampel dari toko-toko yang mungkin istilahnya toko terkenal ya, toko yang berlabelkan mall. Nah, di sini saya akan bahas dari pertamanya fundamental, keduanya bikin akun TikTok, ketiganya riset konten, sampai nanti di tahap terakhir yaitu pengeditan. Ini buat teman-teman yang belum tahu jadi affiliate TikTok itu kayak gimana dan pengen terjun tapi masih bingung dari mana yang harus dimulai, mending tonton aja video ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung kita bahas di poin yang pertama. Oke, yang pertama adalah fundamental. Fundamental ini menurut saya penting teman-teman ya, karena kita harus mengetahui kayak semacam prinsip ataupun dasar apa yang harus kita pahami jadi seorang affiliate di TikTok. Sebab kalau misalkan kita coba telaah yang namanya fundamental itu luas banget. Tapi ini adalah fundamental yang saya bangun selama kurang lebihnya 6 bulan jadi affiliate di TikTok dan fokusnya di kategori tas handbag. Yang pertama, ini kita harus tahu tentang yang namanya produk. Yang kedua, kita harus tahu yang namanya market. Dan yang ketiga, di sini kita harus tahu yang namanya berproses. 3 ini yang saya terapin. Kita bahas dulu di poin yang pertama. Untuk bisa menentukan produk itu ada 2. Dan ini yang paling banyak dicari dan paling banyak ditanyakan. Bang, saya pengen jadi affiliate di TikTok tapi saya bingung apa yang harus saya jual. Cukup 2 aja yang harus diketahui menurut saya pribadi. Yang pertama, produk yang dibutuhkan. Yang kedua, produk yang lagi rame. Oke, produk yang dibutuhkan itu ada banyak ya. Dan produk yang dibutuhkan biasanya itu sustain. Sustain artinya adalah produk yang bakal terus dibeli. Sebagai contoh, produk apa? Makanan. Itu udah pasti dibeli. Karena ya pasti dimakan teman-teman ya setiap harinya. Itu, jadi silakan di sini mungkin PR teman-teman adalah nyari produk yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan kamu bingung, saya pengen ngikut bang, saya pengen nyoba main di tas handbag, silahkan. Jadi di sini kalian udah nemu ya namanya produknya, tinggal nyari tokonya aja. Yang kedua, ada produk yang lagi rame, ataupun yang lagi laris, ataupun yang lagi viral. Sebetulnya sama juga itu produknya dibutuhkan. Cuman kalau misalkan kita nyari produk yang trending, biasanya itu nggak lama ya. Bisa aja 1 bulan itu rame, 2 bulan rame, 3 bulan rame, setelah itu turun langsung. Salah satu contoh yang saya coba produk yang lagi rame adalah center emergency yang kayak Yupo. Itu rame, kurang lebihnya 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu redup lagi teman-teman ya. Nggak kuat baik dari segi konten ataupun dari segi iklan. Yang keduanya di sini ada yang namanya itu market. Oke, market di sini adalah bagaimana caranya produk kita ini dibutuhkan sama audiens. Itu yang disebut dengan market. Jadi misalkan di sini saya jual yang namanya tas handbag ya. Bagaimana tas handbag ini bisa disukai oleh penonton kita ataupun pembeli kita ya, gimana cara mempromosikannya, gimana caranya si tas handbag itu dia mau nyoba juga. Nah, itu salah satu hal yang harus kita pelajari juga. Dan cara saya untuk bisa menyampaikan si market ini ya, si produk ini ke marketnya maksudnya, dengan cara saya coba untuk membujuk bagaimana caranya biar laki-laki itu bisa praktis kemana-mana. Nah, salah satunya bisa pakai handbag. Itu yang sering saya lakukan teman-teman ya, dari segi market. Dan yang ketiga ada yang namanya proses. Ini yang paling banyak dialami oleh sebagian affiliate, meskipun kita tahu sebagian affiliate di sini adalah kalau misalkan baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak ada penjualan, startnya di angka 200, udah langsung berhenti dan udah gak ada kelanjutannya lagi. Nah, ini jangan sampai teman-teman itu melakukan cara seperti ini. Karena kalau misalkan melakukan cara seperti ini, nantinya rugi. Rugi waktu dan rugi uang juga. Maka apa yang harus dilakukan bang? Teman-teman harus berproses. Karena biasanya jarak affiliate yang mainnya organik itu bisa ada hasil di angka 1, 2, ataupun 3 bulan. Tergantung cara kita memanfaatkan fitur yang ada di TikTok. Entah itu kita aktifnya live streaming dengan konten, ataupun konten doang, ataupun live streaming doang. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman harus bisa sabar dan bisa menikmati proses yang sedang teman-teman jalanin. Oke? Nah, di sini kita udah tahu tentang masalah fundamental. Silakan teman-teman pahami dulu yang ketiga itu. Dan kalau misalkan teman-teman udah paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditanamkan, maka kita masuk ke poin yang kedua ataupun ke step yang kedua. Oke, step yang kedua di sini adalah bikin akun TikTok.
Sebetulnya gampang ya bikin akun TikTok, kita tinggal masuk aja ke aplikasi TikTok, terus kita tinggal daftar. Baik itu daftarnya menggunakan nomor HP ataupun kita daftarnya menggunakan Gmail. Tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya membuat sebuah nama yang nantinya bakal kita promosikan. Nah, berhubung di sini adalah pembahasannya tentang masalah handbag, berarti gimana caranya? Konten yang akan kita buat adalah konten yang bisa memikat ataupun yang bisa bikin si pria, cowok, ataupun laki-laki itu suka. Banyak sekali konten-konten seperti itu, contohnya konten futsal, itu juga udah masuk meskipun jauh ya ke olahraga, ataupun kayak semacam konten vlog ya, itu kan vlog masih masuk teman-teman ya, karena biasanya handbag itu bakalan dipakai nantinya buat vlog ataupun buat kemana-mana. Yang sulit biasanya menemukan sebuah niche konten, bukan niche produk. Kenapa harus niche konten bang? Kalau misalkan kita langsung ke niche produk dan kita langsung promosikan produk, itu agak susah. Karena sekarang affiliate TikTok harus capai dulu 600 follower, baru kita bisa mendapatkan yang namanya keranjang kuning dan kita bisa jualan tanpa harus sebar link. Sedangkan buat akun affiliate yang masih 0 follower di sini itu agak sedikit susah ya. Susahnya kenapa? Susahnya di sini kalau misalkan 0 follower kita langsung jualan ya otomatis kita harus sebar link ya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Maka di sini kita harus bangun dulu sedikit yang namanya personal branding. Untuk membangun personal branding di sini adalah kita harus bikin konten yang nantinya si produknya itu bisa ada hubungannya gitu. Jadi kita bikin kontennya itu kayak semacam konten vlog ataupun konten yang lain. Setelah itu bakal ada masuk ke produknya. Jadi setelah nanti 600 follower, untuk mempromosikan produknya, si penonton itu bakalan nyantai ya. Jadi gak keganggu gitu teman-teman ya. Nah gimana caranya? Gampang. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya AI untuk bisa menemukan referensi ataupun ide kontennya. Dan di sini kita akan coba untuk nyari niche konten sesuai dengan produk yang akan kita gunakan. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan ChatGPT. Maka apa yang harus kita perintahkan di ChatGPT ini? Gampang sebetulnya teman-teman ya. Kita akan buat perintah seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu promptnya. Saya akan coba bacakan dulu ya. Saya ingin menjadi affiliate di TikTok yang berfokus jualan tas handbag. Nah, di bagian kata jualan ini, produk tas handbagnya kalian ganti dengan produk yang akan kalian jual sesuai dengan yang sudah kalian riset. Tapi syarat untuk ada keranjang kuningnya itu 600 follower. Maka mau nggak mau saya harus bikin konten yang bukan jualan. Kira-kira ide konten yang isinya konten random, tidak ada unsur jualan mempromosikan handbag, itu konten seperti apa? Dan nanti jika ide kontennya bisa meningkat banyak follower, baru bikin konten handbag. Dan ketika followernya melihat konten handbag itu mereka nggak risih, justru malah suka. Coba rekomendasikan. Dan di sini langsung direkomendasikan. Yang pertama ada konten sehari-hari. Contohnya di sini ada day in my life, morning night, ada yang kayak gini lah teman-teman ya. Bisa skincare, makeup dan lain-lain, explore tempat-tempat menarik di kotamu. Nah, bongkar isi tas kayak gitu ya. Ini yang konten edukasi, ada konten hiburan. Jadi kayak ngikuti tren-tren di TikTok kayak gitu ya, konten estetik. Terus ada konten yang interaksi lain-lain. Contohnya di sini tanya pendapat follower tentang fashion, pilih outfit untuk warna tas yang lebih cocok. Edukasi ringan yang bisa viral, pendapat yang sedikit kontroversial tapi seru. Di sini mungkin agak sedikit susah juga, apalagi kita yang masih kaku di depan layar seperti ini. Dan biasanya kita sulit untuk bisa menampilkan wajah ketika bikin konten. Maka carilah yang dimana bikin kontennya nggak harus nampilin wajah. Mungkin salah satunya di sini kita bisa ambil yang poin kelima, explore tempat-tempat menarik di kota kalian. Misalkan kalian tinggalnya di Bandung ya, Bandung itu luas ya, kalian tinggal explore aja tempat-tempat yang mungkin bisa jadi rekomendasi. Nah itu juga udah memicu gimana caranya si follower yang belum follow akun kita, mereka akan follow, wah ini bagus ya. Meskipun kalau misalkan kita bahas yang ini, itu yang follow bukan cowok semua, pasti perempuannya ada. Karena tas handbag itu biasanya ke cowok sih ya untuk marketnya. Tapi cewek juga bisa karena biasanya itu untuk kado hadiah. Oke, di tahap ini untuk cara ngeriset niche untuk konten kita yang belum nyampe 600 follower harus bikin konten apa, maka carilah cara seperti ini ya. Riset dulu ide kontennya, kalau misalkan ada yang cocok baru kita mulai. Ingat di konten yang pertama jangan dulu jualan teman-teman ya, fokus dulu untuk bikin konten ya yang menarik, baik itu vlogging ataupun lain-lain. Ketika kita sudah menemukan konsepnya, ketika kita sudah menemukan idenya, dan ketika teman-teman udah nyampe di angka 600 follower, baru di sini kita akan coba untuk bikin konten handbagnya. Dan kita masuk di tahap berikutnya. Oke, di tahap berikutnya di sini kita kan udah tembus nih 600 follower, udah otomatis nih kita pengen nyoba jualan handbag. Tapi pertanyaannya, handbag yang seperti apa bang? Yang rame, yang penjualannya itu bisa meningkat.
Dan pastinya kita perlu yang namanya reset teman-teman ya. Ada dua cara yang bakalan kita coba reset di video ini. Yang pertama kita akan menggunakan aplikasi TikTok, yang satunya lagi kita akan menggunakan platform. Oke, kita mulai dulu di cara yang pertama. Jadi cara yang pertama di sini kita akan melihat produk yang mungkin komisinya itu bisa sesuai sama keinginan kalian. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi TikTok teman-teman ya. Wah, di sini ada video saya dompet kayak gini. Kita langsung masuk aja di sini ya. Di bagian pencarian, di sini kalian tinggal cari aja yang namanya handbag seperti ini ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau handbag pria waterproof, handbag pria premium juga bisa. Misalkan kita akan ambil yang handbag pria ini. Nah, maka di sini bakalan muncul teman-teman ya produk-produk handbag, dan kebetulan ini ya dua produk yang saya posting, yang sering saya promosikan itu udah pasti dari Aztec Lead sama Heaven teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa cek-cek aja dulu ya mana yang paling cocok dan mana yang paling rekomendasi. Kalau rekomendasi masalah stok dan komisi nggak diturunin itu Heaven sih ya buat saya pribadi. Russell juga sama. Nah, sebagai contoh kita ambillah yang dari si Heaven ini teman-teman ya. Kita klik yang Heaven seperti ini dan kita lihat dulu komisinya. Berapa komisinya? 20.000, dan ini penjualnya penjualan teratas. Nah, posisi kita di sini udah 600 follower. Kalau misalkan ada fitur sampel gratis, maka di sini silakan teman-teman minta sampel gratisnya ya, seperti itu. Dan kalau misalkan di sini teman-teman udah dapat produknya, biasanya kita bakalan masukin produk tersebut ke showcase kita. Caranya gimana? Kalian tinggal klik aja yang bagian ini, terus di sini kalian tinggal tambah ke showcase ya, tambahkan ke showcase di bagian bawah ini, kalian tinggal klik. Nanti bakal masuk otomatis ke akun affiliate kita, teman-teman ya. Kalau misalkan kita udah mendapatkan beberapa produknya, maka langkah selanjutnya kita bisa membeli produknya ataupun kita bisa minta. Anggaplah kita udah dapat dua produk ini dan udah kita beli. Maka di sini kita tinggal nunggu aja barangnya. Sambil nunggu barangnya, kita akan riset dulu kontennya. Oke, di sini kita bisa menggunakan kalau data untuk platform riset konten ataupun riset produknya ya. Yang pertama tadi sebetulnya udah bagus sih riset produk, kita bisa melihat komisi dan lain-lain. Nah, di sini kita akan buat lebih praktis lagi, karena kalau misalnya kita riset menggunakan aplikasi itu jelas malah ribet dan gak gampang juga ya. Kalau misalkan pakai ini cuma udah klik doang udah kelihatan. Oke, silakan teman-teman ya daftar dulu. Kalau datanya linknya udah ada di deskripsi. Di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian tab produk yang ini. Setelah itu di sini kalian tinggal masuk ya di bagian sini pencarian, terus kalian cari. Misalkan di sini kita carinya itu adalah produk dari Heaven ya tadi. Kita masukkan nama tokonya. Nah, ini kebetulan produknya teman-teman ya. Yang ini produknya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari platform itu jelas ya berapa pendapatannya dan grafiknya seperti apa, apakah ini lagi ada penurunan ataupun lagi ada peningkatan. Dan di sini juga berapa penjualan selama 30 hari terakhir dan harga ratanya berapa. Bahkan di sini juga kita bisa melihat video yang punya GMP tinggi. Di sini kita tinggal klik aja si produk Heaven-nya, dan setelah itu di sini bakalan nemu tuh teman-teman ya, ada berapa affiliate yang mempromosikan produk ini. Di sini dalam waktu 30 hari terakhir kurang lebihnya ada 607 affiliate yang mempromosikan produk yang satu ini. Komisinya ingat 20.000, lumayan teman-teman ya. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa bersaing dengan 607 afiliator ini? Kalau misalkan tadi di awal teman-teman gak bangunnya namanya personal branding dan follower teman-teman cuma modal follow doang, gak ada semacam interaksinya, mungkin agak susah. Tapi kalau misalkan kita udah bangun yang namanya personal branding, meskipun baru 600 follower dan si follower itu aktif ya, ngomen video kita, yang ngasih interaksi kepada kita, dan bahkan kalau misalkan kita mempromosikan produk, dia mau beli, maka bersama kemungkinan ada juga kesempatan dapat penjualan teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba untuk lihat dulu ya, kreator ini dia itu pakai konsep seperti apa untuk mempromosikan produknya. Ada yang dari video, ada yang dari live streaming. Berarti di sini produk ini kalau misalnya kita promosikan dari dua traffic, live streaming dan video, bakal ada kesempatan untuk bisa mendapatkan penjualan gitu ya. Nah, di sini kita akan coba untuk lihat dulu konten-konten dari afiliator seperti apa. Yang pertama seperti ini. Handbag cowok keren banget, cuma 150 ribuan aja. Gila sih produk lokal Indonesia ya, harganya murcek-murcek, kualitasnya juga cocok banget buat kamu bapak-bapak cowok-cowok yang mau kelihatan keren. Itu yang pertama. Yang kedua kayak gini. Itu yang ini dari tokonya teman-teman ya. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat kayak gini. Pasti ini bisa bikin kamu lebih segar. Namanya. Dan yang terakhir kayak gini. Kalau kamu orangnya satset-satset, gak suka bawa tote bag apalagi backpack,
cobain yang ini deh. Ini Nah, jadi itu adalah beberapa konten handbag kalau misalkan teman-teman mau pakai konsep handbag. Intinya di sini, kalau misalkan ngomongin masalah konsep konten yang nggak pakai wajah dan pakai wajah, itu semuanya bisa dilakukan di konten produk handbag ini. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, banyak konten yang nggak pakai wajah juga. Dan di sini, teman-teman kalau misalkan bingung gimana ya, saya kan belum pernah nyoba ya produk handbag, tapi saya pengen ya, soalnya udah ada tutorial step by stepnya gitu ya. Nah di sini kalian bisa niru aja seperti mereka ya, ataupun pakai konsep ATM, amati, tiru lalu modifikasi, baik pakai nanti suaranya suara AI ataupun suara kalian juga bisa. Intinya di sini kita menggunakan platform ini itu untuk bisa menemukan sebuah referensi konten yang paling cepat teman-teman ya. Nih contohnya seperti ini semua, bahkan bukan cuma 10 konten aja, tapi ada 1400 konten lebih tentang produk handbag yang satu ini. Nah, jadi di sini teman-teman mau bikin ya satu produk banyak konten juga udah bisa. Tinggal cek aja seperti apa konsep konten mereka. Dari sini udah paham ya teman-teman kalau misalkan kita bisa menemukan sebuah ide konten. Bang, ada cara lain nggak untuk riset kontennya? Ada. Di sini kalian bisa aja langsung masuk ke bagian yang namanya aplikasi TikTok teman-teman ya. Pakai website bisa ataupun pakai aplikasinya langsung juga bisa. Di sini kalian tinggal cari aja misalkan handbag ya seperti ini, handbag Hivan ya. Kayak gini. Kalian tinggal cari dan bakalan muncul video-videonya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal tunggu ya nih. Untuk videonya itu seperti ini semua. Nah, di sini kalian bisa ikuti step by step seperti mereka ya. Yang kayak gimana untuk konsep kontennya, seperti apa cara bikin kontennya, di sini kalian juga udah bisa lihat. Sesuaikan aja kalian mau pakai cara yang kayak gimana ya. Kalau misalkan cara saya itu saya pakai dari platform Cloudata biar lebih kompleks dan bakalan ketahuan konten mana di sini yang paling tinggi penjualannya sehingga nanti mungkin bisa saya ikuti ya untuk konsepnya seperti itu. Ketika kita sudah menemukan yang namanya ide konten dan konsep konten, maka ketika barangnya datang, kita tinggal bikin kontennya aja. Ingat di sini, teman-teman itu harus tahu tentang fundamental yang saya sebutkan tadi di poin yang ketiga, yaitu proses. Nah, ketika teman-teman udah nyampe si produknya ke rumah teman-teman ya, dan di situ kita bikin konten, yang pertama udah pasti unboxing, yang kedua review, ketiganya itu kayak semacam perbandingan kayak gitu. Mungkin lambat laun akan jadi malas. Kenapa? Karena stuck di angka 200 view nggak naik sama sekali. Target di sini teman-teman itu buatlah sebuah challenge biar lebih semangat. Misalkan challenge-nya di 1 bulan pertama teman-teman ini harus nyampe 50 konten tentang handbag ya, dan semuanya harus beda. Tentukan 50 kontennya gimana ya, dan lihat hasilnya. Apakah ada peningkatan ataupun enggak ya? Peningkatannya ada 3. Yang pertama dari konten yang bisa naik, yang kedua penjualan, yang ketiga follower. Kalau misalkan kita modal bikin konten push ya keranjang kuning semua, dan di situ ada penjualan, maka di situ berarti bagus ya konten teman-teman. Atau di sini saya pengen fokusnya 30 konten dalam waktu 1 bulan tapi aktif juga live streaming. Itu bisa dicoba dan saya yakin kalau misalkan teman-teman konsisten itu bakal ada hasilnya. Oke, jadi di sini ketika barangnya nyampe dan teman-teman udah bikin konten, buatlah challenge dalam waktu 1 bulan. Bulan kedua juga tetap buat challenge. Misalkan dari 30 jadi 50 ya. Di bulan yang ketiga dari 50 jadi 30, totalnya jadi 80 konten ya. Itu juga bisa teman-teman ya. Tinggal mikir aja gimana konsep kontennya. Dan sekarang udah nggak perlu bingung karena ada platform ini, dan kalian juga bisa langsung cari di aplikasi TikToknya untuk bisa dapat referensinya. Dan kalau misalkan udah capek, teman-teman tinggal live streaming aja ya. Ketika teman-teman udah masuk ke tahap yang namanya mungkin syuting ataupun bikin konten, maka di sini kalian tinggal masuk ke tahap pengeditan, yaitu pakai aplikasi CapCut. Nah, untuk pengeditan sebetulnya ada 2 tahap ya. Yang pertama kita konsepnya dubbing, kita tinggal syuting aja dulu, gak perlu harus ngomong ya. Mau ada suara apapun itu gak bakal ada masalah ya, gak bakal ada problem karena di sini konsepnya adalah dubbing. Konsep dubbing itu contohnya yang seperti ini. Handbag cowok keren banget, cuman 150 ribuan aja. Gila sih. Nah, ya, konsep dubbing itu seperti itu ya teman-teman. Jadi di mana ya udah tinggal review aja konten seperti biasa, kita nggak ngomong sama sekali. Setelah nanti kontennya udah terkumpul, baru di sini kita dubbing sendiri. Biasanya dubbing yang paling enak itu di malam hari karena nggak bakal ada gangguan sama sekali ya. Nah, kalau misalkan nanti udah masuk ke tahap pengeditan dan udah diupload, teman-teman udah konsisten, tinggal tunggu hasilnya. Itulah step by step cara saya ya selama 6 bulan itu fokus ya teman-teman. Gimana caranya jualan produk handbag. Dan apakah saya ngiklan? Jawabannya saya ngiklan, tapi ngiklannya di aplikasi TikTok. Untuk ngiklan di aplikasi TikTok saya nggak bakal jelasin kenapa, karena setiap konten, setiap cara penyampaian itu udah pasti beda. Dan saya belum bisa meyakinkan
cara iklan saya disampaikan kepada teman-teman itu bakal worth it juga. Karena beda-beda ya untuk masalah konsep kontennya. Intinya di sini adalah konten saya diikankannya lebih ke penjualan, bukan ke view ataupun bukan ke follower. Itu aja teman-teman ya. Jadi itu kurang lebihnya step by step ya cara saya mempromosikan produk handbag. Kayaknya nggak ada yang lupa deh ya. Yang saya terapin ya selama 6 bulan tuh saya bahas. Dan secara garis kesimpulannya dari tahap 1, tahap 2 sampai tahap yang terakhir, mungkin tahap pengeditan ya ataupun tahap riset tadi, ini balik lagi ke kitanya. Kalau misalnya kita pengen dapetin penghasilan yang lumayan, maka kita juga harus totalitas. Karena ingat, di TikTok itu bukan cuma 10 orang, bukan cuma 100 orang yang main affiliate. Ada banyak, ada ribuan. Maka kalau misalkan kita cuma bikin kontennya sehari 2, sehari 3, itu agak susah. Apalagi mainnya itu konten organik. Nah, mau nggak mau di sini selain bikin konten, kita juga harus live streaming. Jadi di sini teman-teman silahkan live streaming juga. Kalau misalkan teman-teman ini pengen dapat penjualan dari satu produk aja. Ketika kita sudah mendapatkan satu produk yang winning dan disukai oleh audiens tanpa harus diiklankan, kita bisa nyoba sedikit-sedikit ke produk yang lain. Misalkan ke baju, ke celana, itu yang masih satu set kebutuhan sama laki-laki. Kayak gitu teman-teman ya. Dan itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Lumayan cukup panjang untuk step by stepnya. Semoga teman-teman paham. Dan sampai jumpa di video berikutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.